Ada banyak benda luar angkasa di seluruh alam semesta, bintang, planet, satelit, komet, dan asteroid. Tapi benda langit yang paling dekat dengan kita adalah bulan. Bulan udah banyak jadi objek riset, teori, dan bahkan mitos. Sebagai satu-satunya satelit alami dan permanen bumi, bulan masuk urutan 10 besar satelit terbesar di tata surya. Satelit alami bumi ini berada di lengan spiral luar galaksi Bima Sakti. Planet lain di tata surya, misalnya Mars atau Jupiter, punya banyak satelit lain. Yang terbanyak adalah Saturnus dengan 82 satelit. 53 di antaranya punya nama. Mau disebutin satu persatu? Enggak? Oke, lanjut aja. Dengan radius rata-rata 1737 km, bulan emang bukan satelit terbesar di tata surya, tapi yang terbesar dibandingkan ukuran planet yang dikelilinginya. Awalnya kamu pasti ngira satelit seperti bulan dan sebuah planet dibedakan dari ukurannya kan? Padahal enggak. Satelit terbesar di tata surya gede banget, bahkan ada yang lebih besar dari planet. Jupiter punya banyak satelit kayak gini, misalnya Ganymede yang punya lapisan es. Ganymede adalah satelit terbesar di tata surya, bahkan lebih besar dari Merkurius dan Pluto. Satelit ini mungkin punya laut air asin di bawah permukaannya yang melebihi seluruh air di permukaan bumi. Diameter bulan sedikit lebih besar dari 1/4 diameter bumi, tapi masanya 1/80 massa bumi. Gini biar lebih jelas, bayangin bumi sebagai balon kosong, kamu butuh 50 bulan untuk mengisi balon itu. Tapi lihat ukuran bulan dari sudut pandang berbeda, bandingkan dengan Amerika Serikat. Secara horizontal, lebar Amerika Serikat adalah 4.506 km. Artinya, diameter bulan lebih kecil. Kita pasti melihatnya kayak gitu, tapi gimana kalau satelit kita ternyata 2 kali lebih besar? Pertama, akan lebih sering terjadi gerhana matahari. Dalam keadaan sekarang, gerhana matahari bisa terjadi 2-5 kali setahun, tapi 5 kali setahun itu jarang. Gerhana matahari sebanyak 5 kali terakhir terjadi tahun 1935. Kalau mau lihat lagi, tunggu tahun 2206 ya. Aku mungkin bisa ngelihat itu. Matahari dan bulan kayak seukuran kalau dilihat dari bumi, tapi nggak kaget juga sih kalau bintang yang kita kelilingi ini ternyata jauh lebih besar. Jadi kalau bagian tengah matahari kosong, berapa banyak bulan yang bisa masuk ke sana? Udah, nggak usah nyari di Google. Jawabannya 64,3 juta bulan, atau sekitar 1,3 juta bumi. Iya, emang sebesar itu. Mumpung lagi bahas matahari nih, diameternya adalah 1.390.000 kilometer. Masanya kira-kira 330.000 lebih besar dari massa bumi. Tapi apa sih bintang itu? Aku bukan saintis, jadi aku simpel aja jelasinnya. Bintang adalah bola gas panas bercahaya yang disatukan gravitasi. Bintang memberi kita panas dan cahaya karena di sana emang super panas. Menurut ahli, bintang terkecil disebut Katai Merah karena ukuran dan warnanya. Bintang Katai Merah juga yang jumlahnya paling banyak di galaksi kita. Beberapa di antaranya kecil banget dan redup sampai nggak kelihatan oleh manusia di bumi. Nah, itu yang terjadi sama bintang tetangga kita, Proxima Centauri. Matahari dianggap bintang medium karena massa, cahaya, dan harapan hidupnya rata-rata. Masih ada banyak bintang raksasa di luar sana. Bintang itu lebih langka, tapi lebih gampang dilihat. Makanya bisa dibilang, setiap bintang yang kita lihat setelah matahari terbenam jauh lebih besar dari matahari. Oh iya, kita balik lagi bahas topik utama hari ini, bulan. Satu-satunya satelit alami bumi. Masa sih? Bisa benar, bisa juga enggak. Tahun 1997, sekelompok saintis nemu asteroid yang lebarnya sekitar 5 km. Asteroid ini tertangkap cengkraman gravitasi bumi. Nah, asteroid ini mirip satelit planet kita. Nama asteroid ini Krunya. Asteroid ini butuh 770 tahun untuk mengelilingi bumi. Krunya juga kelihatannya bakal mengitari bumi seenggaknya 5.000 tahun lagi. Bulan juga mulai menjauh dari kita. Tiap tahun, bulan menahan sebagian energi rotasi bumi dan menggunakannya untuk menjauh 4 cm di orbitnya. Kalau data yang ada sekarang benar, waktu bulan terbentuk, jaraknya sekitar 22.530 km dari kita.
Jaraknya sekarang rata-rata 385.000 kilometer. Lalu apa yang terjadi saat bulan udah jauh banget? Pastinya nggak ada lagi lagu Moon River, Fly Me to the Moon, How High the Moon. Nggak akan ada pasang surut di laut, dan malam bakal makin gelap. Musim bakal kelihatan beda banget, begitu juga panjang siang hari. Berdasarkan perhitungan sains, peristiwa ini bakal terjadi 50 miliar tahun lagi. Jadi nggak usah buru-buru nimbun senter ya, kecuali kalau kamu emang suka koleksi aja. Nah, ada lagi yang bikin khawatir nih. Matahari semakin terang 10% setiap 1 miliar tahun. Nggak usah dihitung, tapi singkatnya, mungkin aja jauh sebelum bumi ditinggalkan bulan, matahari udah melahap keduanya. Ya ampun, serem banget. Tapi hey, kenapa planet disebut planet dan kenapa bulan bukan termasuk planet? Bulan emang lebih besar daripada beberapa benda lain di tata surya, yaitu planet. Gini, planet adalah benda langit yang melakukan 3 hal. Mengorbit bintangnya, bukan yang lain. Cukup besar untuk berbentuk bulat karena gravitasinya. Terakhir, punya kekuatan untuk menangkal debu atau puing di orbitnya saat mengelilingi matahari. Jadi kita menerima fakta kalau bulan nggak mengorbit matahari, tapi nggak benar-benar mengorbit bumi juga sih. Keduanya mengorbit suatu titik yang ada di tengah-tengahnya, yaitu barycenter. Letaknya sekitar 1.600 km di bawah permukaan bumi, tapi masih 4.800 km dari pusat planet kita. Karena barycenter ini terletak di bawah permukaan bumi, kita nggak menganggap bulan sebagai planet. Biar jadi planet, ukuran bulan harus sepertiga lebih besar atau jaraknya harus sepertiga lebih jauh agar barycenternya nggak tergantung sama permukaan bumi. Bulan emang punya ciri-ciri lain yang mirip planet, makanya benda langit ini spesial di tata surya kita. Pertama, bulan punya kerak, mantel, dan inti. Geologinya juga aktif dengan peristiwa seperti gempa bumi. Iya bener, namanya gempa bulan. Hei, apalagi yang ada di bulan ya? Ayo lanjut penjelajahan luar angkasa kita. Tunggu, gak kedengeran ya? Emang gak bakal bisa karena luar angkasa benar-benar hening. Gak ada atmosfer di luar angkasa, jadi suara gak punya medium atau jalan untuk merambat. Duh, jangan deket-deket Venus deh kalau mau menjelajah luar angkasa. Venus adalah planet terpanas di tata surya. Suhu permukaan rata-ratanya sekitar 450 derajat Celcius. Pasti karena itu planet yang paling dekat ke matahari kan? Salah! Kalau gitu yang paling panas adalah planet yang paling dekat ke matahari, yaitu Merkurius. Itu juga salah, karena planet ini nggak punya atmosfer untuk mengatur suhu, fluktuasi di planet ini lebih besar. Kalender kamu juga bakal kacau di Venus karena 1 hari di permukaannya sama dengan 1 tahun di bumi. Soalnya rotasi Venus pada porosnya lambat banget, butuh 243 hari bumi untuk menyelesaikan harinya. Kalau kamu mau mampir ke Mars, hati-hati sama sunset biru di sana ya. Menurut pakar NASA, ada debu halus yang bikin warna biru di dekat bagian langit matahari jadi jauh lebih kelihatan di Mars. Ada yang suka berlian? Yuk berangkat, karena ada planet yang terdiri dari berlian. Ukurannya 2 kali ukuran bumi, konon planet itu sebagian besar dilapisi grafit dan berlian. Harga pakaian luar angkasa sekitar $12 juta atau 170 miliar rupiah. Tapi itu bakal keganti kalau kita pergi ke planet itu kan? Kalau kamu nggak mau menjelajah luar angkasa dan lebih suka tinggal di bumi, ada kabar baik nih. Ada lebih banyak pohon di bumi daripada bintang di galaksi kita Bima Sakti. Kita tahu ada sekitar 3 triliun pohon di bumi dan sekitar 100-400 miliar bintang di galaksi. Kadang, waktu memandang bulan, kamu melihat wajah yang lagi senyum sama kamu dari permukaannya. Pastinya ini cuma ilusi, tapi bukan cuma kamu yang melihatnya. Hal ini disebabkan permukaan bulan yang terbentuk oleh semacam laut dan dataran tinggi. Dari bumi, kita melihatnya seperti petak terang dan gelap. Laut adalah bagian gelap dan dataran lava yang mengeras terbentuk karena erupsi gunung berapi purba. Bagian terang sebenarnya pegunungan dan dataran tinggi. Dan orang di seluruh dunia melihat petak bulan ini kayak wajah yang lagi senyum atau bahkan bentuk lain.
otak kita cenderung memainkan sesuatu yang punya ciri ini. Fenomena ini disebut pareidolia. Pareidolia adalah fenomena saat kamu melihat wajah dan bentuk yang gak asing, meskipun sebenarnya gak ada. Sama kayak kamu bisa melihat wajah di roti atau bentuk lain waktu lagi ngelihat awan. Di belahan bumi utara, banyak orang melihat wajah di lautan bulan. Matanya adalah laut ketenangan dan hujan. Laut awan membentuk mulutnya, sementara laut pulau dan uap membentuk hidungnya. Tapi gambar ini cuma salah satu penafsiran dan cuma kelihatan di belahan bumi utara. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu melihat bulan sebaliknya. Ada yang melihat orang yang membawa kayu, atau ada yang melihat bentuk cewek. Rambut cewek itu dikuncir dan ada 2 perhiasan di kuncirannya. Mereka melihat wajah cewek itu dari samping. Salah satu kawahnya mirip berlian yang kayaknya dipakai cewek itu di lehernya. Di beberapa tempat, orang-orang mungkin melihat bentuk kelinci, sementara orang dari barat Laut Pasifik di Amerika bahkan punya cerita tentang kodok waktu mereka melihat bulan. Ceritanya, ada serigala yang jatuh cinta sama kodok. Lalu, kodok itu nggak percaya sama serigala. Kodok itu mau kabur, tapi nggak tahu kemana. Lalu dia melompat tinggi sekali dan mendarat di bulan. Apa planet lain punya pelangi yang cantik kayak kita? Pelangi terbentuk oleh tetesan hujan dan sinar matahari. Sekarang ini, kita nggak tahu apa ada planet yang punya air dalam bentuk cair di permukaannya dan nggak ada planet yang punya cukup air di atmosfernya buat bikin hujan. Tapi, tetesan cairan lain bisa membiaskan cahaya dari matahari dan menyebarkannya jadi berbagai warna. Titan adalah salah satu satelit Saturnus. Atmosfer di sana penuh tetesan cairan metana yang bisa membentuk hujan. Atmosfer di Titan samar banget, artinya jarang ada cahaya matahari langsung. Tapi bukan mustahil kelak kita bisa melihat pelangi metana. Kalau emang ada, bentuknya sama kayak pelangi di bumi, tapi akan lebih lebar karena pembiasan oleh metana beda sama air. Di Venus juga ada yang mirip-mirip kayak gitu, namanya glory. Saintis melihat fenomena optis cahaya matahari yang kena tetesan asam sulfat ini mirip kayak pelangi. Ukuran Jupiter besar banget, sekitar 11 kali lebih luas daripada bumi. Bukan cuma itu, ukuran planet kita cuma 2 kali ukuran bintik merah raksasanya. Bintik merah raksasa adalah badai besar yang udah lebih dari 1 abad ada di Jupiter. Kita berutang banyak sama Jupiter. Radiasinya 1000 kali lebih besar dari level mematikan buat kita. Dan gaya gravitasinya kuat banget sampai melindungi bumi dari tabrakan. Di beberapa sistem planet lain, planet raksasa kayak Jupiter bisa berpindah-pindah dan bermigrasi dari tempat awal pembentukannya. Planet-planet itu memilin ke dalam dan mendekati bintangnya. Waktu bergerak, planet ini bisa menyebabkan masalah besar. Saat mendekati bintangnya, planet-planet ini bisa menelan dan menghancurkan beberapa planet kecil atau benda langit lain yang menghalangi. Tapi kalau jaga jarak dari bintangnya, raksasa ini bisa jadi penjaga sistem planet. Planet-planet raksasa ini melindungi planet di orbit dalam dan bikin mereka bisa mengelilingi bintang pusatnya. Jupiter dijuluki vakum cleanernya tata surya karena bisa melahap komet atau asteroid yang mendekat. Jupiter juga bisa mengubah orbit komet dan asteroid dan mengusirnya biar nggak kembali dalam waktu lama. Dengan begitu, Jupiter melindungi planet-planet dalam meskipun kadang nggak sengaja malah bikin asteroid atau komet menuju planet dalam, sehingga menyebabkan tabrakan seperti yang bikin dinosaurus punah 65 juta tahun lalu. Cincin Saturnus adalah cincin paling terkenal di tata surya. Cincin ini luas, penuh warna, dan terlihat jelas. Kamu bahkan bisa melihat cincin ini menggunakan teleskop biasa. Tapi beberapa raksasa gas dan es juga punya cincin kayak gini. Misalnya Uranus. Uranus punya cincin yang menarik di tata surya. Ada 13 cincin dan semuanya tersusun dari partikel sangat gelap yang ukurannya beda-beda. Cincin itu kemungkinan masih muda, bahkan jauh lebih muda dari Uranus. Satu teori menyebutkan tabrakan kecepatan tinggi bikin satu atau lebih satelitnya rusak. Mungkin cincin ini terbentuk dari materi itu. Ada lebih banyak partikel puing, tapi cuma sebagian yang selamat dan kini membentuk zona stabil di sekitar Uranus yang dikenal sebagai cincin.
Planet kita kehilangan 60% atmosfernya saat ada tabrakan asteroid. Menurut satu teori, tabrakan itu membentuk bulan. Tabrakan antara bumi dan batu seukuran Mars terjadi lebih dari 4 miliar tahun lalu. Puing dari semua itu berkumpul di orbit bumi yang akhirnya membentuk bulan. Venus punya setidaknya 37 gunung berapi yang aktif saat ini. Hal itu jadi bukti pertama yang nunjukin bahwa bagian dalam Venus masih aktif. Penelitian sebelumnya mengungkap kalau bagian dalam planet ini masih hangat dan ada juga struktur mirip cincin di dalamnya. Kolom materi super panas di dalam Venus naik melewati lapisan mantel dan seperti itulah pembentukan struktur ini. Mirip pembentukan area gunung berapi di Kepulauan Hawaii. Tapi saintis mikir itu cuma akibat aktivitas purba. Mereka meyakini kalau Venus udah cukup dingin dan aktivitas geologis di dalam planet itu udah melambat dengan pengerasan kerak sampai materi hangat dari dalam Venus nggak bisa muncul ke permukaan. Ngomong-ngomong soal erupsi gunung berapi, satelit Jupiter, Io, juga punya. Satelit kita cukup tenang, tapi Io punya ratusan gunung berapi dan merebut gelar satelit paling aktif di tata surya dalam hal gunung berapi. Kalau bisa pergi ke sana, kamu bakal melihat kolam belerang yang mencapai 300 km di atmosfernya. Gunung berapi di sana mengeluarkan 1 ton partikel dan gas keluar angkasa setiap detik di dekat Jupiter, planet induknya. Mungkin karena medan magnet dan gaya gravitasi Jupiter yang kuat, bagian dalam Io jadi menegang dan melemah waktu mengorbit Jupiter. Bagian dalam Io juga mendekat serta menjauhinya, sehingga menghasilkan jumlah energi yang cukup besar untuk aktivitas vulkanis. Ada miliaran komet di tata surya, kebanyakan ada di awan Oort dan sabuk Kuiper. Umumnya, komet tersusun dari batu dan es, setidaknya sampai mendekati matahari. Lalu bagian luarnya berubah jadi awan debu dan gas. Makanya, komet punya ekor khas. Permukaan unik Pluto terdiri dari kubah, puncak, dan palung yang mungkin terbentuk karena banyaknya gunung berapi es besar. Erosi dan beberapa aktivitas geologis lain nggak begitu berpengaruh, tapi gunung berapi esnya mendorong materi es ke permukaan. Ada juga beberapa kawah di area ini yang bernama New Horizon. Kawah ini mungkin disebabkan tabrakan asteroid dan masih terhitung baru. Bagian dalam Pluto mungkin menahan panas yang memungkinkan materi yang kaya air dan es mengendap di permukaan. Struktur tadi mungkin terbentuk karena air naik dari bagian dalam planet ini dan dengan cepat membeku karena suhu di Pluto sangat rendah, ditambah adanya tekanan atmosfer. Uranus adalah planet kedua yang paling tidak padat di tata surya setelah Saturnus. Meski ukuran Saturnus 14,5 kali ukuran planet kita, kepadatan planet ini masih lebih kecil daripada air. Artinya, Saturnus bisa mengapung di kolam kalau ukuran kolamnya lebih dari 60.000 km biar planet itu muat di sana. Wah, besar banget pasti kolamnya. Balik lagi ke Uranus. Karena kepadatannya rendah banget, kamu mungkin mengalami kurang dari 90% gravitasinya. Dengan asumsi kamu bisa menginjak puncak awannya. Mars punya badai debu yang paling kencang di tata surya. Badai itu menyelimuti Mars dan berlangsung berbulan-bulan. Satu teori menyebutkan badai besar ini terjadi karena partikel debu menyerap cahaya matahari dan menghangatkan atmosfer planet merah itu. Kantong udara hangat terbentuk dan mulai mengalir ke area lebih dingin. Lalu terbentuklah angin. Angin kencang ini bikin banyak debu terangkat. Lalu hal ini bikin atmosfer Mars memanas, membuat angin lebih kencang dan mengangkat debu lebih banyak lagi. Wah, ayo buruan ambil sapu, yang banyak ya. Kamu pernah ngelihat sisi lain bulan nggak? Pasti belum pernah kan? Tapi bisa aja kamu pernah ngelihat fotonya. Kira-kira kenapa ya dua sisi bulan bisa kelihatan beda banget? Kamu pasti udah penasaran. Ya udah sini aku kasih tahu aja. Kita nggak bisa ngelihat sisi lain bulan. Katanya sih karena bulan nggak berputar pada porosnya. Padahal nggak gitu juga. Bulan kita tetap berputar kok, tapi kecepatan rotasi bulan sama kayak gerakan orbitnya. Inilah yang disebut dengan penguncian pasang surut. Pada tahun 1959, sisi jauh bulan akhirnya bisa diamati berkat misi Soviet Luna yang disusul dengan program Apollo Amerika Serikat. Berdasarkan foto awal yang dijepret Luna 3 dan pesawat antariksa lain, sisi jauh bulan ternyata lebih berkawah.
Lanskapnya lebih mirip kayak Merkurius atau satelit Jupiter, Callisto. Tampilannya beda banget dari bulan yang biasa kita lihat. Dan dari sinilah kita jadi tahu sisi lain bulan yang kelihatan beda banget. Beneran, coba aja lihat sendiri. Di sisi dekatnya, kerak bulan lebih mulus dan tipis. Bercak gelap yang cantik ini dinamakan dengan mare bulan atau sisa-sisa terakhir dari aliran lava purba, dan umurnya sudah lebih dari 3 miliar tahun. Sedangkan sisi jauh bulan kelihatan lebih tebal dan dipenuhi kawah. Aliran lava nggak begitu ngefek pada kawah bekas tabrakan. Di sini juga nggak ada mare berskala besar. Jadi bentuknya mirip kayak keju putih kering. Nah, menurutmu sisi dekat bulan kelihatan jauh lebih cantik nggak? Jangan lupa komen di bawah ya. Perbedaan yang mencolok ini baru ditemukan 50 tahun yang lalu. Tapi para saintis juga nemu keanehan lain. Kedua sisi bulan ternyata sangat berlainan, termasuk juga komposisi geokimianya. Gak cuma itu aja loh, sisi bulan yang menghadap ke bumi ternyata berkilo-kilometer lebih tipis daripada sisi jauhnya. Kenapa bisa gitu ya? Bagi para saintis, fenomena ini masih dianggap misteri, lalu mereka mulai merumuskan banyak teori. Dan selama bertahun-tahun, teori bulan meleleh telah jadi teori utama mereka yang menyatakan kalau rupa bulan dipengaruhi oleh bumi. Peristiwa ini bermula sejak miliaran tahun yang lalu, saat bulan mulai terbentuk oleh proses tabrakan. Jadi, ada objek langit seukuran Mars yang menabrak planet kita. Lalu, tabrakan ini menyebabkan serpihan bumi ikut terlepas dan akhirnya membentuk bulan. Tapi jarak serpihan ini dengan bumi masih 15 kali lebih dekat daripada sekarang. Sejumlah seniman telah melukis bentuk satelit alami bumi yang katanya merupakan bulan awal kita. Nggak seperti bulan yang kita lihat dengan wujud bola putih kecil dan cantik. Mereka menggambarkannya dalam bentuk bola merah membara. Serpihan itu tetap ada di sekitar bumi setelah terlepas, dan beberapa saat kemudian mengalami penguncian pasang surut. Pasca tabrakan, kondisi bumi masih sangat panas. Di mana-mana ada api dan genangan lava. Suhu bumi masih berada di angka 2480 derajat Celcius. Padahal, cuma salah satu sisi bulan yang selalu menghadap ke bumi. Sehingga sisi ini jadi agak meleleh. Makanya, permukaan bulan di sisi dekatnya lebih tipis daripada sisi jauhnya. Selagi bumi masih membara, beberapa unsurnya juga menguap, lalu terakumulasi di bulan. Peristiwa ini menyebabkan perbedaan komposisi geokimia di kedua sisi bulan. Tapi ada yang nggak konsisten dalam teori ini. Kalau memang kejadiannya kayak gitu, dari mana asal unsur kimia asing dan langka pada bulan? Gimana dengan isotop unik dari fosfor, kalium, atau tungsten? Ketiga unsur ini banyak terdapat di sisi dekat bulan dan nggak mungkin berasal dari bumi. Teori lain menyatakan di atas sana pernah ada dua bulan kecil yang saling menyatu jadi bulan besar, lalu menimbulkan perbedaan komposisi. Tapi teori ini juga kedengaran aneh dan gak konsisten. Transisi di kedua sisi bulan dinilai terlalu mulus. Kalau memang bulan kita berasal dari dua bulan kecil, transisinya pasti kelihatan jelas. Teori ini bikin para saintis makin bingung. Tapi baru-baru ini, mereka bisa mengamati proses di dalam bulan dengan pengorbit Grail milik NASA. Pengorbit ini mengelilingi bulan selama 1 tahun untuk memetakan dan mempelajari komposisinya. Dengan data ini, para saintis bisa membuat 360-an simulasi komputer yang berisi objek penabrak dengan beragam ukuran dan kecepatan. Setelah membuat perbandingan, mereka bisa nentuin hasil simulasi yang paling mirip dengan bulan di zaman now. Dan akhirnya, mereka bisa mecahin misteri yang sudah ada selama 50 tahun ini. Ternyata, penyebabnya adalah tabrakan dengan planet Katai. Tabrakan ini terjadi 4,3 juta tahun lalu, dengan objek yang sedikit lebih besar dari Ceres. Jadi, Ceres adalah salah satu planet Katai di tata surya kita. Diameternya 933 km, kurang lebih seukuran Prancis atau Jerman. Benda raksasa ini menabrak bulan di dekat kutub selatannya. Efek benturannya super kuat hingga mengubah wujud bulan. Tabrakan ini juga ninggalin jejak hingga sejauh 5.630 km. Kalau kamu naik pesawat, jarak segitu harus ditempuh selama 14 jam. Kawah ini menyelimuti seluruh sisi dekat bulan.
Tabrakannya telah merusak mantel bulan dan membentuk basin kutub selatan Aitken atau SPA Basin berdiameter 2.570 km atau seukuran Inggris Raya dan Jerman. Formasi basin ini merupakan kejadian penting dalam sejarah bulan karena basin ini juga menjadi kawah bekas tabrakan terbesar kedua di tata surya kita. Tabrakan tersebut juga menyebabkan gelombang panas kuat di seluruh bulan. Gelombang ini kemudian menyebarkan sisi mineral panas dan langka yang teramati oleh para saintis di sisi dekat bulan. Makanya, di sisi cantik ini ada banyak Procellarum crypterrane atau PKT. Sederhananya, ada anomali komposisi yang terdiri dari konsentrasi kalium, fosfor, dan unsur langka lain seperti thorium. Semuanya material ini dilimpahkan untuk kita dari antariksa yang luas. Sepanjang sejarah, bulan telah bertubi-tubi digempur benda langit lain. Semua tabrakan ini membuat kawah yang udah besar jadi semakin dalam. Dan mantel di sisi dekatnya terus menipis setiap tahun. Mineral ajaib ini juga memancarkan panas. Mantelnya terus meleleh. Ups! Dan tahu-tahu semakin mengaktifkan gunung berapi di situ. Akibatnya, aktivitas vulkanik di sisi dekat bulan semakin meningkat. Aliran lava deras memenuhi kawah tua yang kosong. Tada! Kemudian terbentuklah mare bulan yang super cantik. Kurang lebih begitulah kejadiannya. Semua informasi ini bisa digali berkat adanya penelitian dari Brown, Purdue, dan Stanford University bersama JPL NASA. Publikasinya bisa dilihat di Journal of Geophysical Research, Planets. Kalau kamu tertarik, kamu bisa baca-baca detailnya di situ. Masih ada banyak hal yang harus kita pelajari tentang bulan. Prioritas utamanya tertuju pada misi pulang dari basin kutub selatan Aitken. Sampel dari basin Aitken bisa dipakai untuk nentuin umur bulan, sejarahnya, serta sifat kerak dan mantelnya secara lebih akurat. Target penting lainnya yaitu Moscovians, alias dataran lava di sisi jauh bulan. Dengan meneliti tempat ini, kita akan lebih memahami perbedaan kedua sisi bulan dan proses pembentukan sisi jauhnya. Kita perlu mengetahui informasi ini untuk memahami sejarah bulan dan melakukan penjelajahan luar angkasa. Saintis menggunakan bulan sebagai titik referensi untuk nyari tahu umur planet lain dan seluruh dunia di luar angkasa. Bulan membantu kita memahami kronologi kehidupan di seluruh tata surya. Penelitian dan penemuan seru lainnya pasti bakal segera menyusul.